Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mental agama kita yang sudah menjadi garis kegiatan dan harus kita ikuti. Sekalian juga kita menambah keimanan kita, makanya kita berkumpul di masjid ini bersama-sama. Nanti kita mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru. Saya minta mari kita cermati, kita dengarkan hikmah-hikmah yang akan disampaikan, sehingga kita akan menambah rasa pada diri kita masing-masing, meningkatkan keimanan, sekaligus juga meningkatkan kinerja kita, sehingga kita bekerja nanti nilai ta'ala dan kita bekerja untuk negara. Dengan demikian maka insya Allah apa yang kita laksanakan akan menjadi amal ibadah. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih para tuan guru yang sudah hadir pada kesempatan ini. Semoga kita semua melaksanakan kegiatan ini menjadi berkah bagi kita semua, dan kita selalu menjadi insan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak dan Lanut Zam, Bapak Kolonel Penerbang R.E. Kargono SM Menhan. Benar? Tadi habis maghrib saya buka dulu dan hafal. Saya tak bersalah, saya hafal tadi, alhamdulillah hafal. Beserta seluruh jajaran pimpinan Lanut Zam, singkatnya hadirin hadirat hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kita beberapa minggu yang lalu, waktu saya diberikan kesempatan tausiah di musalla di kantor Lanut, doa kita saat itu adalah mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, berikan kita kesempatan bisa berkumpul lagi seperti majelis yang berkah ini. Jadi setiap kalimat kata yang terlontar dari mulut kita itu adalah doa, sehingga semua yang kita ucapkan kalau bisa mengandung doa dan harapan di dalamnya. Kita tidak tahu kapan waktu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mempercepat malaikat mengangkat kata-kata dan kalimat yang kita sampaikan. Ini buktinya bahwa harapan kita beberapa minggu yang lalu diijabah oleh Allah hari ini, dan kita patut syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Sebenarnya memperingati Isra Mi'raj itu setiap tahun, dan kisah cerita tentang Isra Mi'raj barangkali sudah kenyang kita dengarkan. Tetapi meskipun demikian, min babi tazkir, untuk kita saling mengingatkan. Namanya manusia ini mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa.
sehingga perlu terus untuk saling mengingatkan. Ala kulli hal, kalau kita memperingati Isra Mi'raj, maka terpampang dalam memori sejarah kita bahwa 1401 tahun yang lalu, tepatnya di usia Nabi yang ke-51 tahun. Nabi lahir tahun 571 Masehi, diangkat jadi Nabi di usia 46-11. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi 11 tahun kemudian, 622 Masehi. Perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan yang tidak biasa, perjalanan yang spektakuler. Makanya dalam ayat tadi dibacakan Quran surah Al-Isra diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalau satu kisah itu diceritakan oleh Al-Quran dengan memulai dengan kata-kata Subhanalladzi, itu berarti peristiwa spektakuler, peristiwa yang luar biasa. Bagaimana tidak dikatakan luar biasa? Karena perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 1239 km. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 menghadap Allah, itu jaraknya wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang lebih spektakuler lagi, perjalanan itu bukan ratusan tahun, tapi perjalanan selepas kira-kira setelah Isya, kemudian kembali sebelum subuh. Kalau kita pikir rasional, gila ini cerita. Kalau dulu bayangkan, di tengah penolakan terhadap dakwah Islam di periode Mekah, Nabi kemudian tiba-tiba datang dengan cerita seperti itu, apa nggak dikatakan gila itu Nabi? Nggak mungkin. Tetapi yang menjadi penekanan dalam cerita itu adalah kisah dan kejadian yang nyata itu adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bukan menjadi sesuatu peristiwa yang rasional, bukan, tapi untuk menguji keimanan kaum muslimin dalam dada-dada mereka, sejauh mana mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak orang yang percaya di mulut saja, tapi dalam hatinya belum tentu. Kita bilang bahwa kita sayang, kita hormat, kita takzim kepada komandan. Siapa yang tidak berani? Tapi jangan-jangan itu di mulut saja, di hatinya bagaimana? Maka perlu pengakuan dari siapa? Bukan saja dari bapak-bapak sekalian, tetapi dari beliau juga mengakui bahwa oh, orang ini taat, patuh takzim kepada pimpinannya. Kata salah satu syair tentang Laila Majnun. Ada barangkali yang bujang-bujang ini mendalami kisah-kisah Laila Majnun ini, ya, kisah cinta itu Pak, ya. Syair itu mengatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirruhu bizaka. Banyak orang mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Kita mengatakan hormat kepada seseorang, tapi hanya diri kita saja yang mengatakan demikian. Terhadap yang kita hormati tidak merasa dihormati. Berarti ada yang salah dalam relasi kehormatan itu. Nah, perlu bahwa Isra Mi'raj ini adalah menguji keimanan kita sekalian. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting dalam setiap kali kita memperingati hari besar Islam itu adalah apa hikmah yang ingin kita gali. Hikmah itu Pak, datangnya itu belakangan. Jangan cari hikmah sekarang ini, tapi nanti kita akan dapatkan. Kalau kepatuhan kerja kita tadi kemarin mengatakan, kepatuhan kerja kita itu karena tulus kita mengabdi kepada bangsa dan negara. Apa hikmahnya nanti Pak? Hikmah itu di belakangan. Kalau di depan itu bukan hikmah namanya, tapi namanya pendaftaran. Kalau pendaftaran itu di depan, ya. Jadi jangan cari hikmah di depan. Dulu waktu masuk TNI pasti mendaftar dulu, itu pendaftaran di awal. Hikmahnya apa? Nanti di belakang. Nah itu. Dan hikmah itu kita tidak tahu seperti apa. Yang penting sekarang adalah kerja yang baik, ya, taat kepada pimpinan, lebih-lebih
lebih karena tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Ini ada sebuah cerita, Pak. Cerita anak-anak pondok. Kalau kemarin saya cerita 2 cerita di sana. Cerita tentang pedagang tahu dan santri yang berkunjung ke gurunya. Saya nggak mau ulang itu. Saya mau cari yang berita yang lain. Cerita yang lain. Tadi saya buka file video saya, mana cerita yang belum saya cerita. Oh ini dia. Jadi saya nggak mengulang pedagang tahu dan cerita tentang santri yang datang kepada guru. Nah ini tentang hikmah. Suatu hari ada anak yang nggak terlalu encer otaknya, ya, artinya nggak pintar-pintar amat, nggak cerdas-cerdas amat. Tapi waktu dia sekolah, waktu dia mondok, dia cuma tahu taat kepada gurunya, patuh sama orang tuanya, itu aja. Karena gurunya mengatakan, hei nak, kalau kamu ingin berlari kencang, lari dengan 2 kaki. Nah 2 kaki itu kanannya adalah ridho gurumu, kiri adalah ridho daripada orang tuamu. Jadi di pondok itu aja kerjaannya, patuh kepada gurunya, taat sama pimpinannya, itu aja. Menyiapkan sejadah kalau dia sholat, merapikan sandal gurunya, ya. Kalau makan kemudian dia menemani dan sebagainya, itu aja tugasnya. Karena dia tahu bahwa dirinya tidak encer otaknya. Nah kemudian suatu hari dia dikasih libur sama gurunya, pulanglah ke rumah. Dan ternyata dia pulang hari Jumat. Sampai di masjid, ya, sampai di masjid dia nggak berani duduk di depan, Pak. Ya. Tapi duduknya di belakang sana, karena dia takut dijadikan khotib di belakang sana. Begitu Marbot mengatakan khotib disampaikan oleh Ustadz A, ternyata Ustadznya nggak datang. Ya, kata Marbot, nanya apa ini? Ya. Siapa yang mau khotib ini? Nggak sah sholat Jumat kita kalau nggak ada khotib. Dilihatlah jamaah yang jumlahnya ratusan. Wah, itu anak pondok itu. Ya, dia lama di pondok. Akhirnya disamperin sama marbotnya. Assalamualaikum Ustaz. Khotib gak datang. Sida saja ini yang akan gantikan. Dan artinya yang takutkan itu terjadi. Ya. Memang dia takut. Udah sama marbotnya saling tarik. Nggak berani. Orang dia nggak bisa apa-apa. Ditarik sama banyak orang. Akhirnya apa boleh buat? Naiklah dia ke mimbar masjid. Sampai di mimbar dia berdiri. Kalau syahadat selawat dia bisa. Asyhadu an la ilaha illallah bisa. Selawat dia bisa. Rukun. Cuma masalahnya isinya ini apa? Itu yang dia pikirkan. Akhirnya saking patuhnya sama gurunya, sama pimpinannya, akhirnya dia ingat dulu gurunya pernah marah di masjid di pondok sana. Karena gurunya marah, dia mengatakan, wah, memang karena dulunya agak galak sedikit. Karena padahal sebenarnya dulunya galak supaya dia pada masuk TNI, gurunya kan. Jadi digalakin dulu, gitu. Akhirnya dia ingat gurunya pernah marah di masjid. Ya Allah, ukhruju min hadzal masjid, kata gurunya marah. Itu aja yang terngiang dalam pikiran anak ini. Akhirnya isi khutbahnya adalah ayyuhal jamaah ukhruju min hadzal masjid. Ukhruju min hadzal masjid. Itu artinya kan keluar dari masjid, itu artinya apa? Ya, ukhruju min hadzal masjid ini. Kemudian orang yang paham, kita dengar khotib mengatakan begitu, dia keluar nih. Ada semua jemaah yang masih keluar, Pak. Keluar dan dia bingung. Loh, kok udah keluar ini? Apa artinya tadi itu katanya? Dia nggak tahu. Ya udah keluar, semua bingung dia. Tiba-tiba beberapa detik kemudian, kelubrak kubah masjid jatuh semua. Jatuh kubahnya dari masjid. Yang tersisa cuma mimbar dia saja. Kagetnya luar biasa. Apa kata jamaah di luar, Pak? Kata jamaah, tuh kan, ini bukan sembarang anak, ini sembarang kanan, wali dia kata. Karena dia tahu kubah itu akan jatuh katanya. Sejak saat itu, Pak, ya sejak saat itu banyak orang mondar-mandir rumahnya minta air, Pak. Ya, karena dia udah disebut wali, Pak. Karena dia tahu seandainya tadi dia tidak khutbah mengatakan ukhruju, habis dimaafkan masih itu. Ya, maka terkenal dia kemudian menjadi seorang wali, Pak. Dan dia bingung, ini saya siapa katanya. Semua orang datang minta air sama dia. Ini cerita nyengir tapi mikir, Pak. Ya, nyengir tapi mikir kita. Apa muatannya ini? Muatannya, Pak, kalau Allah sudah mau mengangkat derajat orang,
diangkatnya dengan cara yang tidak pernah disangka-sangkanya dan sangat kecil serta sederhana. Begitu sebaliknya, kalau Allah sudah mau menghujamkan orang, maka dihujamkan dengan cara yang dia tidak bersangka-sangkanya. Nah, disinilah kemudian hikmah itu berjalan. Hikmah itu kan gak kelihatan. Nah, termasuk dalam hikmah itu berkah. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu semua ya bekerja, kemudian alhamdulillah merasa cukup, itu berkah berarti yang Bapak katakan. Ya, meskipun gaji yang 4,8 juta, 4,8 hampir 84, ya habis dengan apa? Ya, tapi kalau tercukupi kebutuhan keluarga, berkah Pak. Karena berkah itu dia tidak kelihatan tapi nyata adanya. Coba bayangkan, dulu waktu Nabi Isra Mi'raj, waktu Nabi akan hijrah ke Madinah, itu kan beliau mampir di Gua Thur 3 hari. Di Gua Thur 3 hari. Kemudian dicari oleh kafir Quraisy, pasukannya dicari. Itu kalau hitungan matematikanya nggak mungkin lolos itu. Karena gua itu dikepung oleh kafir Quraisy saat itu. Nggak mungkin dia akan selamat. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَنْزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Jadi Allah mengutus pasukan-pasukan, bijunudin itu tentara-tentara, tetapi tentara-tentara yang tidak kelihatan untuk meloloskannya. Sama dengan perang Badar, 300 pasukan kaum muslimin melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Hitungan matematika, kalkulator itu nggak mungkin dia bisa akan menang 300 lawan 1000 itu. Tapi Allah kirim pasukan yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu bekerja, maka memenangkan yang 300 lawan 1000 orang. Artinya Pak, bahwa keberkahan itu yang kita cari. Kerja kita berkah, selamat kita. Kata Imam Ghazali, berkah itu andumu wa ziyadatul khair. Jadi dia terus bertumbuh dan banyak kebaikan yang kita dapatkan itu berkah. Dan yang terpenting, jabatan, kemudian kerja, uang itu tidak menjadi mudarat bagi orang yang memiliki. Kalau itu memudaratkan, berarti itulah yang tercakup keberkahannya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita tunas, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kerja kita berkah, jabatan kita berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah. Itu memang dalam rumah tangga ya pasti ada saja, ya pasti ada saja. Tetapi, nah inilah salah satu hikmah dari Isra Mi'raj. Perintah sholat, perintah sholat. Ini syariat yang hanya sholatlah yang diterima langsung oleh Rasulullah dari Allah, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Sholat istimewa. Karena itulah, karena sholat ini istimewa, maka Nabi menyebutnya as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, ibarat tiang dalam bangunan ini. Kalau tiang ini roboh, maka robohlah bangunan ini. Kalau sholat tidak diperhatikan, agamanya ini bisa roboh. Maka sholat itu menjadi pilar dalam kehidupan kita, termasuklah di dalam kehidupan berkeluarga ini. Termasuk dalam kehidupan berkeluarga, ya termasuk kehidupan di dalam kehidupan relasi kerja seperti ini, sholat. Makanya kalau orang bingung bagaimana saya merubah hidup saya, ya, bagaimana bingung dari mana dia mulai, Nabi memberikan motivasi. Kalau ada yang mau merubah hidupnya menjadi lebih baik, gak usah bingung cari dari mana mulainya. Asli as-sholat, perbaiki sholat saja. Ya. Ajak keluarga untuk sholat. Yang belum menikah ya ajak dirinya sendiri, ya. Dan cepatan menikah, yang lama-lama. Kemarin saya bilang yang belum menikah jangan ikut ajaran Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu tidak menikah, jadi kalau mencari contoh kehidupan keluarga yang baik, nggak ada di Nabi Isa, karena Nabi Isa tidak menikah. Ini ikut-ikutan kepada Nabi Isa gak menikah dan mubazir Pak. Ya, segera menikah supaya tahu rasanya berkeluarga. Nah, mudah-mudahan keluarga kita juga keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya. Nah,
Tuh ini kecek aminnya berarti ada masalah keluarga atau gimana? Tapi insya Allah dalam keluarga itu pasti ada saja. Tetapi kalau sholatnya benar dalam keluarga, insya Allah Allah yang akan memberikan petunjuk, Pak. Ya. Nah, sedikit lagi, Pak. Jadi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Allah memberikan lihat kepada Nabi banyak hal. Salah satu yang diberikan lihat oleh Nabi, oleh Allah kepada Nabi saat perjalanan itu adalah ada seorang nenek-nenek bungkuk, Pak, yang kepalanya hampir-hampir menyentuh lantai tanah. Nabi tanya kepada Jibril, siapa itu Jibril? Jibril mengatakan, itulah gambaran umur dunia. Bayangkan 14 abad yang lalu itu oleh Jibril disampaikan informasi inilah gambaran umur dunia, hampir menyentuh tanah. Apalagi hari ini berarti kita ini sudah berada di akhir zaman yang tantangannya luar biasa. Kalau tidak kokoh-kokoh iman kita, nauzubillah min zalik. Makanya hari ini kepada bapak-bapak yang punya anak juga sampaikan, ya, bekalnya supaya dia menjadi anak yang hebat, tapi keimanannya kuat di masa mendatang. Katakan kepada anak-anak, hei nak, kalau hari ini engkau melihat bapakmu hebat, kalau hari ini engkau melihat orang tuamu itu hebat, ya, kamu harus 100.000 kali lebih hebat daripada bapakmu. Kenapa? Karena tantanganmu bapakmu hari ini itu berbeda dengan tantanganmu 10-20 tahun yang akan datang. Makanya pondasi yang paling kuat adalah keimanan, Pak. Keimanan itu yang paling kuat pondasi. Nah, salah satu manifestasi daripada keimanan itu adalah sholatnya benar, Pak. Kemudian yang kedua, Nabi diperlihatkan juga seorang perempuan, ya, perempuan yang mencakar-cakar mukanya, tubuhnya. Nabi tanya kepada Jibril, siapa itu Jibril kok perempuan itu mencakar-cakar mukanya, mencakar-cakar tubuhnya? Itulah gambaran bagi manusia yang sering, ya, membujuk orang, memfitnah orang. Itu gambaran. Itu orang memfitnah itu sama dia dengan mencakar-cakar dirinya sendiri. Makanya ketika kita bercermin, Pak, pasti yang kita lihat diri kita atau orang lain, Pak, ketika cermin. Siapa, Pak? Siapa? Diri kita. Nah, begitu juga ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, itu pada dasarnya adalah doa untuk diri kita. Makanya pernah dengar ceritanya ISQ Ari Ginanja ketika dia bangun menara 165 di Jakarta, DTB Simatupang itu. Menara 165 ISQ itu dulu banyak yang mencibir, gak mungkin bisa, kok tinggi sekali menara ini. Dari mana dapat uang? Akhirnya bapaknya Ari Ginanjar itu pesan kepada dia, sekarang setiap kamu keluar rumah, kamu doakan siapapun yang kamu lihat, doa baik semua, ya, pokoknya siapapun itu amalkan. Maka mulai saat itu dia berdoa. Begitu dia keluar, dia lihat orang naik sepeda, ya Allah kasihan yang naik sepeda, mudah Allah berikan dia kompak kendaraan yang lebih cepat di jalan. Kemudian ada yang bonceng 4 motor, ya, di depan anaknya yang pertama, di tengah anaknya yang berempat motor. Dia doakan, ya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dia memiliki mobil agar cukup dia kendarai bersama anak-anaknya. Pokoknya setiap yang dia lihat dia doakan bagus banget. Nah, disitulah kemudian keajaiban itu terjadi, bahwa doa-doa yang dia berikan kepada orang lain yang dia lihat ternyata terkumpul pada dirinya. Kemudian Allah berikan dia kemampuan membangun menara 165 ISQ di Jalan TB Simatupang. Ini kisah nyata. Jadi pada dasarnya kalau kita ngomong sama orang bagus, itu kita ngomong sama diri kita. Itu disebut dengan resonansi daripada kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Seperti kita bercermin ini. Makanya kita doakan mudah-mudahan Bapak semua sehat walafiat. Kita doakan begitu. Doa untuk Bapak semua, juga doa itu kembali kepada saya. Nah, daripada kita akan mengucapkan kalimat-kalimat kotor, itu kembali kepada diri kita, lebih baik kita ucapkan kalimat-kalimat baik. Dan memang sekalian, kalau bicara fitnah kan mulut ya. Jadi dalam penelitian itu dikatakan, ini dalam alam bawah sadar orang ya. Ini penelitian mengatakan itu kebanyakan manusia laki-laki kalau dia sedih, dia lebih banyak menutup matanya. Coba, tapi ini yang gak dibuat-buat, yang dari alam bawah sadar.
Kalau laki-laki sedih, dia matanya ini nangis, matanya. Laki-laki, coba lihat nanti cermati, pasti matanya begini. Ya, alam bawah sadarnya, refleksnya. Nah perempuan rata-rata kalau dia nangis itu lebih banyak dia menutup mulutnya. Begini nangisnya. Kalau perempuan itu nangis, coba lihat. Di TV lihat pasti begini. Jarang laki-laki nangis. Laki-laki itu pasti matanya gitu. Mana malu lagi sedikit kan, laki-laki kok nangis gitu kan. Ya. Nah ini penelitian. Ternyata penelitian ini mengkonfirmasi ya, ajaran agama tentang potensi-potensi keburukan. Jadi kalau laki-laki itu, karena kenapa dia kalau nangis itu lebih banyak menutup matanya? Kebanyakan potensi maksiat buruknya laki-laki itu ada pada matanya. Ya, potensi. Ya. Jadi laki-laki itu potensi jeleknya itu ada pada matanya. Jangan dikumpulkan sama, mohon maaf, sama yang indah-indah yang cahaya mata itu pasti alamiah Pak. Ya, kebanyakan. Nah perempuan, kenapa kalau dia nangis itu banyak menutup mulutnya? Karena potensi dosanya itu perempuan ada pada mulutnya. Ya, mulutnya. Jadi kalau kita kasih cerita satu bisa jadi 10 Pak. Ya, itu rata-rata. Insya Allah ibu-ibu di sini lah. Ya, karena sudah ditempa dengan kehidupan tentara yang keras kan, jadi tidak sembarangan juga ngomong insya Allah ya. Apalagi tetap menghadiri acara-acara kayak begini Pak. Ini sinar rohani penting. Seperti saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, kalau makanan minuman itu memang asupan itu jasmani itu, tapi jangan lupakan rohani itu membutuhkan. Nah seringkali sakit-sakit jasmani itu dipengaruhi oleh ini kesehatan mental. Ya. Nah, bagaimana caranya menyembuhkannya? Menyembuhkannya itu kata Ibnu Sina ada 3. Apa kata Ibnu Sina? Al-wahmu disebutnya banyak khawatir, gundah gulana, nggak tenang itu disebutnya setengah penyakit itu. Iya kata Ibnu Sina. Ini ahli kedokteran yang diberikan Islam dalam sejarahnya. Al-wahmu disebutnya. Kalau orang nggak tenang, khawatir, takut berlebihan, itu yang dipelihara tiap hari itu setengah penyakit. Wal itminanu disebut dawa, sedangkan rasa tenang, ya, kemudian tentram dalam hati itu disebut dawa setengah obat. Wasabru bila itu syifa, dan kesabaran itu adalah awal daripada kesembuhan. Jadi artinya apa? Jadi yang harus ditekankan itu kesehatan mental, ya, mental itu. Nah bagaimana caranya? Allah berikan kita resep. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan cara banyak menyebut Allah, maka hati itu akan tenang. Kalau hati tenang, insya Allah yang lain-lain juga akan sehat. Maka dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, setiap tahun kita dengar ceritanya. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri mensyiarkannya seperti ini, mudah-mudahan Allah turunkan keyakinan pada diri kita dan memberikan kita keberkahan untuk hidup ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kerja, mudah-mudahan kerjanya bagus, diberikan kesehatan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keluarganya juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terpenting dijaga dari segala mara bahaya zahiran wa batinan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Gak usah lama-lama, ya. Sebentar lagi insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum.